peramal ya, peramal yang juru peramal itu tadi tidak bisa menebak mimpinya tadi. Yang akhirnya dipanggillah Nabi Yusuf yang ada dalam penjara ya, itu akhirnya yang bisa menebak arti dari mimpi Raja Mesir tadi itu. Yang akhirnya bahwasanya Nabi Yusuf mengatakan akan ada musim 7 musim ya, itu terjadi kemarau ya, dan terjadi 7 musim semi ya, artinya panen, dan kemudian itu ada 7 musim, 7 tahun terjadi musim kekeringan ya di Mesir itu, sehingga Nabi Yusuf akhirnya dijadikan perdana menteri di Mesir itu. Nah, itu sejarahnya Nabi Yusuf ya. Itu pada waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf di langit Sab 3 ya. Kemudian setelah ketemu dengan Nabi Yusuf, akhirnya naik lagi ke Sab 4 ya. Ke Sab 4, di mana langit Sab 4 itu dihuni oleh Nabi Idris ya. Nabi Idris yaitu nabi yang diantara dari nabi yang masih hidup sampai sekarang ya. Nabi Idris itu yang dalam cerita itu sandalnya yang dibawa ke surga ya, akhirnya dia tidak mau kembali lagi ke dunia kan gitu. Nah, sehingga sampai sekarang ini dia ada di surga. Itu Nabi Idris. Kemudian setelah ketemu Nabi Idris naik lagi ke langit Sab 5 ya, yaitu bertemu dengan Nabi Harun ya. Di langit Sab 5 itu bertemu dengan Nabi Harun, yaitu saudara Nabi Musa yang membantu waktu Nabi Musa bersama kaum Bani Israel ya. Kemudian naik lagi ke langit Sab 6 itu bertemu dengan yaitu Nabi Musa Kalimullah, yaitu Nabi Musa yang dalam cerita adalah dia adalah salah satu nabi yang ketika di Gunung Tursina dia itu bisa berbicara langsung, bertemu dengan Allah ya, sekaligus dia yang dalam cerita itu yang diberi mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang akhirnya bisa dibuat untuk memukul Laut Merah itu, akhirnya terbelah menjadi 2 itu ya. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Nabi Musa ya, pas waktu Isra Mi'raj itu akhirnya Nabi Muhammad naik lagi ke langit Sab 7, akhirnya bertemu dengan Abul Anbiya, yaitu kakek moyangnya yang dari Nabi Ismail, yaitu bapaknya Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim ya. Di langit Sab 7 itu ketemu dengan kakek moyangnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Akhirnya setelah langit Sab 7 artinya naik terus sampai ya, ke alam kursinya Allah ya. Ada tangga itu naik terus ke langit, menuju ke Allah ya. Kemudian dari Al-Kursiyu ya, kursinya Allah itu akhirnya naik lagi ke yang namanya Mustawa ya. Ke Mustawa, ke Sidratil Muntaha ya, ke Mustawa itu ya. Kemudian naik lagi ya, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Nabi Muhammad itu bertemu langsung dengan Allah untuk diberi wahyu, di mana umat Nabi Muhammad itu diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat 5 waktu itu. Nah, akhirnya menurut cerita setelah mendapatkan mendapatkan amanat dari Allah, yaitu tentang sholat, yaitu berupa rukun Islam itu, kewajiban menjalankan 5 waktu, akhirnya Nabi Muhammad turun ya, yaitu kembali lagi turunnya itu ke Masjidil Aqsa Palestina pada masih dalam malam itu juga. Akhirnya dari situ kembali lagi ke Mekah ya. Yang kembali ke Mekah, tapi dalam cerita disebutkan berhenti di yang namanya di Tua ya. Di Tua itu sebuah tempat di mana Nabi Musa pernah mendapatkan tongkat yang mukjizatnya itu, yang tongkatnya itu menyala-nyala, yang akhirnya diambil berupa tongkat itu ya. Itu di sebuah tempat namanya di Tua ya. Di tempat di antara Mekah dan Masjidil Aqsa, antara Masjidil Aqsa Mekah dengan Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Itu di tengah-tengahnya ada namanya di Tua ya, tempat sebuah lereng ya, sebuah
yang tempat yang diapit oleh 2 gunung di situ, yang dimana ceritanya di situ pernah Nabi Musa itu mendapatkan tongkat itu, tongkat yang akhirnya yang bisa dibuat untuk membelah Laut Merah itu. Sehingga Nabi Muhammad sampai ke Mekah pada pagi harinya, ya, dia menceritakan kepada orang Mekah, kafir Quraisy, ternyata mereka tidak mempercayai dengan peristiwa Isra Mi'raj itu, ya. Hanya satu orang yang percaya, yaitu selain istrinya Siti Khadijah adalah Abu Bakar gitu, ya. Abu Bakar yang akhirnya Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq itu, Abu Bakar As-Siddiq itu, ya. Kan tetapi peristiwa Isra Mi'raj itu yang mendapatkan perintah melakukan sholat 5 waktu, yaitu awal sholat yang wajib adalah waktu awal sholat duhur, ya, sholat duhur itu, dan sholat subuh itu belum diwajibkan karena belum tahu cara melaksanakan sholat subuh itu. Jadi sholat yang pertama diwajibkan itu adalah sholat duhur, dan orang yang pertama kali percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sehingga Abu Bakar disebut sebagai punya gelar Abu Bakar As-Siddiq, ya. Mungkin itu dari saya cerita, semoga